Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Nurujana dari Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi tumbuhan sirikaya. Nah, ini dia gambar sirikaya. Oke. Yang pertama yaitu klasifikasi tanaman sirikaya. Yang pertama kingdom. Kingdomnya berasal dari plantae atau tumbuhan. Yang kedua subkingdom yaitu Traxeobionta atau tumbuhan berpembuluh. Kemudian yang ketiga superdivisi atau spermatophyta atau menghasilkan biji. Kemudian yang keempat divisi atau divisinya yaitu Magnoliopsida atau tumbuhan berbunga. Kemudian yang kelima yaitu kelasnya masuk dalam Magnoliopsida yaitu berkeping dua atau dikotil. Kemudian subkelasnya yaitu termasuk Magnolidae. Yang kemudian ordonya termasuk Magnoliales. Kemudian familinya Annonaceae. Kemudian genusnya Annona. Kemudian spesiesnya Annona squamosa L. Nah, selanjutnya morfologi tanaman sirikaya. Yang pertama akarnya ya, ini dia gambar dari akar sirikaya. Epidermis yang terdapat pada tanaman sirikaya yaitu sel-sel epidermisnya berada di dekat ujung akar, memiliki beberapa bulu akar yang berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan. Jadi, epidermis berfungsi sebagai pelindung akar dari faktor luar yang dapat merugikan pertumbuhan tanaman dan sebagai jaringan penerus air ke bagian dalam akar. Kemudian korteks. Korteks terletak di bawah bagian epidermis. Lapisan ini terdiri dari lapisan sel yang berdinding tipis, susunannya tidak rapat dan berbentuk melingkar, memiliki banyak ruang antar sel yang memiliki peran penting untuk pertukaran zat. Kemudian di dalam korteks terdapat jaringan-jaringan seperti parenkim, kolenkim, dan sklerenkim, yaitu fungsi korteks adalah sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Endodermis yaitu lapisan ini terletak di sebelah dalam korteks, yaitu berupa sebaris sel yang tersusun rapat dan tidak memiliki ruang antar sel. Dinding sel endodermis memiliki penebalan gabung yang berupa rangkaian berbentuk pita. Penebalan tersebut biasa disebut dengan pita Kaspari. Penebalan gabus menyebabkan dinding sel akar tidak dapat ditembus oleh air. Kemudian untuk morfologi yang kedua yaitu batang. Batang mempunyai susunan epidermis batang, yaitu terdiri dari sel lapisan satu sel yang tersusun rapat dan tidak berongga. Dinding sel epidermis yang dilapisi kutikula itu tebal. Lapisan epidermis ini berperan sebagai lapisan pelindung bagi lapisan-lapisan yang ada di dalamnya. Kemudian terdapat juga korteks batang, yaitu jaringan parenkim yang terdiri dari beberapa lapisan sel berdinding tipis yang memiliki vakuola besar. Korteks memiliki rongga-rongga atau ruang-ruang antar sel yang berfungsi untuk penukaran udara. Kemudian yang ketiga yaitu stele atau silinder pusat, merupakan bagian terdalam batang. Pada stele terdapat xilem, pembuluh kayu di bagian dalam, dan phloem atau pembuluh tapis di bagian luar. Pada tumbuhan dikotil terdapat kambium di antara xilem dan phloem. Kemudian yang ketiga daun. Daun memiliki epidermis daun, yaitu terdiri dari satu lapisan sel-sel epidermis yang tidak memiliki ruang antar sel. Epidermis daun berfungsi untuk melindungi bagian atas maupun bawah daripada sel tersebut.
untuk mencegah penguapan air yang berlebihan umumnya dan memiliki lapisan lilin atau rambut-rambut halus. Di antara sel-sel epidermis terdapat stomata atau mulut daun yang berfungsi sebagai pertukaran gas. Stomata umumnya terdapat pada bagian bawah daun, tetapi letak stomata tumbuhan air terdapat di bagian atas daun. Itu ya perbedaannya. Kemudian yang kedua, jaringan tiang atau palisade, yaitu kumpulan sel-sel berbentuk silinder tegak tersusun rapat dan mengandung kloroplas. Jaringan palisade terletak di bawah epidermis dan pada jaringan tiang ini terjadi fotosintesis. Kemudian yang ketiga yaitu jaringan bunga karang atau spons, adalah jaringan yang berbentuk tidak teratur dan ada ruang antar sel. Jaringan yang tidak rapat ini berfungsi untuk menampung karbon dioksida untuk proses fotosintesis. Kemudian yang keempat, berkas pembuluh angkut terdapat di dalam tulang-tulang daun. Sistem tulang daun merupakan lanjutan dari sistem jaringan pembuluh angkut batang atau cabang dan pembuluh angkut akar. Bagian tersebut merupakan cabang dari silinder pusat yang merupakan cabang dari silinder pusat batang. Yang keempat, buah. Nah, ini dia gambar dari anatomi buah yang terlihat dari mikroskop. Yang pertama, epidermis terdiri atas selapis sel yang tersusun rapat. Perbedaan tampak pada sel-sel epidermis yang mengandung zat warna antosianin atau sirikanya kan berwarna hijau, jadi seperti ini. Ini kan kelihatannya seperti hijau, ini hijau. Terus yang kedua, trikoma. Trikoma ditemukan pada epidermis dengan bentuk yang berbeda tetapi sama menghasilkan sekret, sehingga tergolong trikoma glandular. Tersusun atas dua sel dengan ujung runcing yang terhekuk membentuk kait. Ini ujung lincip-lincip ini akan membentuk ya seperti ini. Yang ketiga, klorenkimia, yaitu jaringan yang terdiri atas sel-sel berdinding tipis berbentuk isodiametris dengan mengandung kloroplas. Ditemukan tersusun atas beberapa lapis terdapat di bawah epidermis. Terdapat di bawah epidermis bagian daerah parenkima yang letaknya semakin dalam. Jadi semakin di bawah epidermis ini ya lapisan-lapisannya. Kemudian butiran amilum, yaitu daging buah tersusun atas jaringan dengan sel-sel berdinding tipis mengandung cadangan makanan berupa butir-butir kecil. Pada saat direaksikan dengan larurat ini berwarna biru sehingga butir-butir tersebut dinyatakan sebagai amilum. Ini butir-butir yang kecil-kecil ini ya. Kemudian yang kelima yaitu biji. Biji tersusun atas dua daerah yaitu kulit biji dan kulit biji itu yang ini. Kemudian dan endosperm yang ini ya, endosperm itu yang ini. Selapis jaringan makrosklerida gambar 5C itu yang ini, menyusun lapisan paling luar kulit biji. Jadi satu yang di luar, terus ini kan kulit, ini luar, ini dalam. Terus beberapa lapisan serambut sklerenkima yang berbentuk pipih terdapat di bawah makrosklerida, yaitu dengan letak memanjang. Nah, dengan letak memanjang itu yang ini lapisan dalamnya. Terus jaringan parenkimia terdapat setelah jaringan
sklerenkima dan menyatu pada salah satu tepi atau kumpulnya. Nah, ini terdapat di sini. Kemudian jaringan angkut ditemukan dalam parenkima tepi biji gambar 5E. 5 itu yang ini. 5 itu yang ini. Kemudian endosperma terdiri atas lapis atau tersusun rapat seperti epidermis mengelilingi sel-sel parenkima berbentuk isodiametris dan berdinding tipis. Gambar 5G. Yang ini ya, teman-teman. Kemudian yang di dalamnya mengandung kelompok-kelompok jaringan yang berasal dari integumen yang masuk ke dalam endosperma yang masuk ke dalam sini. Jadi nanti masuk ke dalam endosperma itu yang sini. Kemudian jaringan tersebut menghasilkan sekret yang berbentuk globular yang belum terdeteksi. Struktur endosperm tersebut dikenal ruminate endosperm. Kemudian itulah yang dapat saya sampaikan dari materi anatomi tumbuhan sirikaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.